Halo, selamat sore teman-teman. Halo, Reza. Apakah suaraku terdengar, Reza? Halo, halo. Oke, jadi kita start kelasnya, Reza ya, sambil kita nunggu yang lainnya juga. Terdengar, Reza, suaraku? Dengan beneran Kak, Oke, sip. Terima kasih, Reza, ya sudah join di kelas hari ini. Jadi untuk hari ini, Reza, kita akan discuss mengenai pembelajaran kita di lesson 4 ya. Jadi ini merupakan lesson terakhir untuk modul 5, Reza ya. Ini lesson terakhir untuk modul 5. Nah, kalau kemarin itu kan kita udah belajar macam-macam ya, by the way ya. Kita udah belajar terkait clicker. Nah, hari ini kita akan belajar lagi mengenai clicker yang terakhir ya. Jadi, kemarin kan kita buat clickernya masih ingat gak? Kemarin kita buat clickernya sampai mana, Reza? Game clicker maksudnya. paham. Masih ingat Ini gak? Kemarin sampai tuh yang kita sampai mana sih? yang gambar kartu itu. Iya, yang gambar kartu udah sampai mana? Udah sampai ada poin-poinnya belum? Buat Ah, kemarin? belum kali Kak. Belum ya? Oke, jadi belum sampai sana ya kita ngerjainnya ya, yang berdasarkan pembelajaran kita kemarin. Nah, buat hari ini kita akan lanjutin berarti ya Reza ya buat pembelajarannya di situ tadi ya, yaitu di apa namanya di sorry ya, jadi di clicker ini. Nah, mungkin sebelum masuk seperti biasa sambil kita nunggu ya, boleh dong Reza untuk update dulu Reza kabarnya. Gimana Reza kabarnya Reza sejauh ini? Boleh dong dikabarin kesibukannya gimana Alhamdulillah Mak, Reza? sehat. Alhamdulillah sehat, oke Alhamdulillah. Lalu untuk Alhamdulillah. tugas-tugas di Algo dan juga sekolahnya gimana Reza? Boleh dong diceritain Tugas-tugas udah semua Kak. tugas-tugas Udah sudah saya semua. kerjain semua. Weh, mantap nih. Oh iya nih udah nih. Mantap Reza ya. Tugas-tugas sudah semua. Oke, very good. Terus gimana lagi? Sekolah gimana sekolahnya Reza? Ya masih sama kayak kemarin Kak. Oh, masih sama kayak kemarin ya. Sekarang lagi ujian apa Ya, gimana Reza? ujian kayaknya Sayang. akhir bulan ya Kak. Akhir bulan ya. Berarti belum ujian berarti ya. Hmm. Oke, paham, paham, paham. Oke, kalau gitu. Reza, thank you untuk update-nya ya Reza ya. Udah update kalau Reza itu lagi ini ya berarti ya. Tadi lagi apa? Udah selesai semuanya. Oke, very good. Terima kasih banyak Reza udah kerjain semuanya. Hopefully Reza punya pemahaman yang bagus ya terkait clicker ini. Juga udah untuk pelajaran sekolahnya lagi begitu ya. Jadi mungkin menurut aku ini aja buat Reza ya. Aku kasih semangat buat Reza buat sekolahnya fully. Semoga. Tapi ada gak Reza? Mungkin aku mau bertanya nih sedikit. Ada gak sih Reza yang linear dari pekerjaan Algo nih sama yang Reza kerjain di sekolah? Atau mungkin dari Algonya sendiri, terus ternyata oh di Reza baru belajar gitu. Atau mungkin kayak ada kesamaan atau enggak gimana gitu. Baru belajar Kak. Di sekolah nggak ada kayak belum ada coding-codingnya. Oh belum ada coding-codingnya ya di sekolah ya? Belum sampai sana berarti? Belum sampai coding-coding berarti di sekolah ya? Paling di sekolah saya jurusan jurusan coding itu paling di elektronika. Saya TJKT soalnya. Oh, lebih fokus ke kamu hardware berarti ya? Bener gak sih? Hardware ya? Softwarenya juga sih Kak. Oh, Hardware sama software juga. software. Oh, Cuma terus kalau software software gimana? dia lebih ke Mhm. software jaringan. Oh, Jaringan software kayak jaringan. software Winbox Cisco ya? sama VoIP. Iya, Cisco sama VoIP. Oh, oke. Void. Di situ aku nggak tahu sih. Aku kalau nggak salah dulu pas belajar Cisco tuh kalau nggak salah masih ada codingannya tapi dikit deh. Walaupun nggak pakai Python ya, kalau nggak salah. Kalau seingatku Reza ya, kalau aku nggak salah nih, aku agak lupa juga by the way. Paling yang kayak CLI itu Pak. CLI, oh oke, CLI ada ya berarti ya. Oke, Command line. command line ya, command line interface. Oke, kalau gitu ya, semoga ke depannya menurut aku, at least tuh Reza walaupun belum belajar di sekolah ya, at least sudah punya fondasinya dulu sih. Menurut aku tuh yang penting tuh logiknya gitu ya, karena bahasa pemrograman tuh actually sama aja. Bahasa itu mungkin bahasa beda-beda, cuman mekanismenya itu
mirip-mirip ya Reza ya. Itu. Semoga Iya nanti ke Kak. depannya kalau ada tas-tas baru, lagi ntar kalau Reza udah magang ya, Reza bisa show off nih skillnya kayak, Pak, saya juga bisa Python, Pak, gitu kan. Ntar dikasih project baru, bahkan bisa, mungkin bisa langsung ditarik gitu ya. Dari sebelum lulus udah jadi karyawan di sana. Gitu, amin. Oke, Glenn, udah ada Glenn juga. Halo Glenn, apakah bisa on cam Glenn? Oke, sip. Thank you, Glenn, sudah on cam. Oke, untuk Glenn sendiri gimana Glenn? Kabarnya Glenn? Gue dong, Glenn, di-update Glenn. Kabarnya gimana? Kesibukannya gimana? Sekolahnya, terus juga tugas algonya gimana Glenn? Aman Pak, cuman lagi banyak PO sama ini sih ulangan lagi. Oh, oke, lagi banyak PO ya. Iya, PO buat apa, Glenn? matpel-matpel ya sama yang matpil yang dipilih. Oh, TO buat ini SBMPTN, apa buat UTBK gitu? Apa bagaimana? Kayaknya kayaknya buat yang kayak iya sih kayak gitu buat TKA gitu. Oh, I see. Walaupun dari Glenn sendiri nggak ini ya, waktu itu Glenn bilang ke aku katanya udah langsung ke BINUS aja kan? Maksudnya nggak coba-coba lagi ya? Bener gak ya? Apa Iya, tetap coba-coba juga? wajib di sekolahnya. Oh, wajib di sekolahnya, wajib dicoba. Iya, Oh, oke. Ya, siapa tahu nanti ini ya, iseng-iseng tiba-tiba berhadiah gitu Glenn ya. Tiba-tiba nembus di PTN bagus gitu ya. Ya sudah tuh bisa iya. dipikirin lagi lah. Oke, kalau gitu Glenn, untuk tugasnya gimana Glenn? Masih masih Ada belum bisa kesulitan kan nggak? nih. Masih belum Oh, bisa tiap masih minggu belum ulangan bisa mulu. ya. Oke, I see. Ya udah, oke. Waktunya berarti ya, waktunya lagi kesulitan ya di waktu ya. Iya, Oke, ya oke, that's okay, nggak apa-apa. Thank you untuk update-nya, Glenn ya. Semoga nanti ke depannya pas sudah ada waktu yang cukup, boleh dicoba dilanjutin buat dikerjain ya Glenn ya. Nanti bisa tanya aku juga kalau misalnya ada kendala. Oke, thank you Glenn. Terakhir, Jose. Halo Jose, apakah bisa on cam Jose? Halo Kak, Halo. ini udah coba aku buka tadi kok ada kayak network problem ya sama camnya. Oke. Kamu nggak pakai, kamu pakai komputer ya di rumah ya? Iya, pakai komputer. Oke, mungkin tuh ada masalah connection dengan ininya ya, dengan kameranya karena pasti pakai kamera, pakai webcam ya berarti ya. Iya, Oke, udah nggak apa-apa kalau gitu. That's okay. Boleh diupdate tuh untuk Jose, gimana Jose kabarnya? baik. Sekolahnya gimana Jose? Oke. Oh, sekolahnya oke. Lagi sibuk apa nih? Nyiapin mau ada event sekolah Oh, mau ada hari event Senin. sekolah. I see, Iya. mau ada event sekolah ya. Oke. Untuk tugas algo gimana? Jose, ada kendala gak? Udah coba dikerjain belum? Udah nyicil dikit-dikit, cuman karena lumayan padat jadwalnya jadi belum sempat sama sekali. Oh, oke. Nggak apa-apa kalau gitu. Take itu buat update-nya. Nanti kalau udah ada waktu yang cukup dan berlebih, bisa dicoba dikerjain ya. Jose Iya ya. Kak. Oke, nanti kalau ada kendala juga bisa tanya aku aja, dan juga bisa cek collab juga yang udah aku sediakan. Oke, teman-teman, kalau begitu, thank you untuk update-nya ya. Kita mungkin akan langsung masuk aja untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, kita hari ini akan masuk ke modul 4, lesson 2, teman-teman ya. Jadi merupakan, modul 5 lesson 4. Jadi merupakan modul, lesson terakhir buat modul 5. Nanti next kita akan masuk ke modul 6, teman-teman ya. Nah, aku udah kirim reminder kan, teman-teman ya, untuk teman-teman install Visual Studio. Mungkin teman-teman nanti bisa siapin juga dari sekarang ya, install Visual Studio Code-nya. Atau mungkin bisa juga nanti dari sini dicoba praktekin gitu. Jadi nanti habis kodenya selesai, teman-teman bisa coba praktekin langsung di run di Visual Studio ya. Nanti kalau kita ada waktu lebih, teman-teman, kita akan coba Visual Studio. Jadi nanti di next week, pas kita start kelas terkait Visual Studio, teman-teman udah lebih paham tuh kayak, oh jadi gini Kak, pakai Visual Studio. Karena memang standar industri, teman-teman, yang kita bekerja, mostly itu kita menggunakan Visual Studio. Itu salah satu tools ya. Ada juga pakai PyCharm dan macam-macam yang lainnya. Cuman mostly ya, yang aku temuin dan juga aku sendiri itu pakai Visual Studio Code. Sebelumnya ada yang udah pernah pakai Visual Studio belum, teman-teman? Reza, Glenn, Jose mungkin udah pernah pakai buat bikin program? Belum ya? Oke, it's the first time berarti ya, pertama kali ya. Oke, terutama nanti mungkin teman-teman yang ngambil jurusan mungkin nanti informatika, kayak contoh Glenn nih. Ntar pasti Glenn bakal familiar nih, kayak, oh nyata ini Visual Studio ya gitu. Ntar di Algo udah belajar duluan gitu, jadi Glenn udah lebih paham lagi ya. Pasti nanti kalau di kuliah pasti itu pasti banget langsung pakai Visual Studio ya, buat kita nulisin sesuatu, buat kita bikin Python, bikin segala macam. Sip, kita lanjut aja dulu ke pembelajaran kita hari ini, teman-teman. Jadi hari ini kita discuss mengenai modul 5 pelajaran 4 ya, Game Fast Clicker bagian 2.
Oke, kita mulai discussion kita dulu, teman-teman terkait kerja proyek ya di sini tadi. Oke, nah kita terus mengerjakan game. Jadi di sini kita terus membuat game interaktif dengan menggunakan GUI ya. Atau bahasa itu GUI itu Graphical User Interface, namanya Fast Clicker. Nah, kita akan membahas kerangka acuannya, teman-teman. Nah, di sini ada spesifikasi teknis ya. Tujuannya adalah untuk memprogram fungsionalitas dari game Fast Clicker. Nah, yang diharapkan dari gamenya seperti ini ya. Jadi kita set kayak kemarin, dia bakal kliknya bakal loncat-loncat terus ya. Kita harus menang, at least dapat 5 poin baru kita menang. Kalau misalnya kita nggak dapat 5 poin dalam waktu 10 detik, maka kita kalah. Gitu ya rulesnya ya. Nah, di sini persyaratannya, jadi kita punya 4 kartu di sprite scene, teman-teman. Ada juga label klik ya, yang muncul secara acak di salah satunya untuk waktu yang singkat. Lalu juga di sini pemain dimaksudkan untuk mengklik kartu dengan label sebelum menghilang. Ada juga kemampuan ya untuk kita klik kartu dengan menggunakan mouse. Nah, di layar kita tuh ada apa aja? Kita punya counter atau penghitung waktu, teman-teman ya, yang telah berlalu. Itu dia satu level selama 10 detik. Terus juga ada juga penghitung poin score ya, itu kita membutuhkan 5 poin. Lalu di sini jika pemain menang, jika dia itu berhasil klik 5 kali dalam 10 detik pada label klik ya, jika tidak nanti pemain akan kalah. Jadi kalau misalnya mau menang, minimal tadi kayak aku bilang ya, kita harus dapat 5 poin dalam 10 detik. Kalau misalnya enggak, ya udah kita kalah. Nah, kerja proyek. Jadi terakhir kali teman-teman kita merencanakan pekerjaan kita di proyek dengan menggunakan peta pikiran atau bahasanya mind map ya, atau list periksa di sini. Jadi mind map itu sendiri itu dia akan menggaris fungsional proyek ya teman-teman di sini, dan juga ada daftar periksa atau bahasa itu kita sebut sebagai suatu list. Nah, mungkin di list ini sendiri teman-teman mungkin udah pada paham juga ya pembuatan list. Kita udah sempat bikin juga kayak list tuh berarti ya udah tinggal checklist aja gitu ya. Misalnya kayak bikin project apa, project A, project B, project C. Checklist tuh buat bantu kita bikinin projectnya sendiri ya, teman-teman semua. Nah, kemarin kita juga udah bikin mind map ya, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi mind map itu merupakan proyek untuk menunjukkan fungsionalitas dari game. Nah, terakhir di sini kita buat terkait clicker ya, clicker, formalisasi, dan juga fungsional ya buat bikin apa namanya si mind map ini. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang masih belum selesai nggak buat bikin mind mapnya? Boleh dong kalau yang belum selesai, boleh resign nggak apa-apa. Nanti aku kasih waktu buat dikerjain di sini. Jose, Glenn, Reza, udah semua buat bikin mind mapnya? Yang takut ya, kalau misalkan belum, jangan takut dimarahin teman-teman, nggak apa-apa. Kita biar sama-sama belajar. Jose ada belum Jose? Halo Belum, Jose? Kak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Sip, kalau gitu Jose bisa buat dulu ya. Nah, ini aku pause share screen-nya, Jose boleh buat. Sambil share screen juga Jose ya. Jadi kayaknya untuk yang lain masih udah. Tinggal Jose aja yang belum. Nggak apa-apa Jose, aku kasih waktu mungkin sekitar ya 7 menit ya. Let's go Jose, kita buat bareng-bareng sambil aku pandu ya cara pembuatannya gimana. Jadi Jose bisa buka tas, dia tuh ada di modul 5 pelajaran 3 Jose ya. Jadi di pelajaran yang lalu, biar Jose paham dulu nih kayak, oh maksudnya tuh di sini tuh apa sih kalau di modul 5 pelajaran 3 ini. Nah, teman-teman yang bagi yang udah, teman-teman boleh, yang lainnya yang sudah boleh ke lesson modul 5 pelajaran 4 ya teman-teman ya. Bisa ke sana, di situ ada beberapa refleksi dan juga rating point bisa dikerjakan teman-teman ya, sambil nunggu Jose kerjakan. Di sini, pertama-tama kita buat elemennya dulu ya Jose, ada apa namanya, clicker game ya. Nah, diganti elemen baru jadi clicker game. Jadi kita tuliskan si elemen baru ini jadi clicker game ya. Jadi game yang itu adalah suatu game yang kita buat ya, namanya si fast clicker game. Nah, fast clicker game terus saya gitu. Clicker game boleh juga clicker game. Mungkin biar lebih rapi, besar ya tulisannya. Jadi di awal huruf tuh huruf besar. Clicker, oke game, oke. Di situ apa aja di clicker game tuh pecahannya ada apa aja? Kita ada dua ya, Jose. Kita punya formalisasi dan juga fungsional. Oke, buat satu di atas formalisasi pertama dulu. Formalisasi, oke, dan juga satu lagi fungsional. Jadi kita punya dua cabang awal, fungsional. Oke, good. Nah, sekarang di formalisasi, Jose, kita buat lagi pecahannya, Jose. Ada kartu sprite ya, kartu sprite, lalu juga cabangnya ada perhitungan, ada juga surat terakhir, yaitu nanti terkait skenario menang atau kalah. Nah, perhitungan ada di ini, Jose, di cabang yang sama. Jadi formalisasi kamu klik plus lagi di formalisasi. Nah, di situ jadi setara. Ya, ada apalagi ada perhitungan ya, untuk perhitungan waktu dan segala macamnya. Tadi untuk teman-teman yang masih yang sambil nunggu boleh kerjakan yang lesson 4 teman-teman ya. Yang 20 itu terkait polling-polling aja. Yang satu lagi terkait namanya adalah surat terakhir atau bahasa itu mungkin pesan ya, pesan output. Namanya aja namanya satu lagi pesan output. Sebaris sama sprite sama perhitungan Jose. Jadi punya tiga cabang si formalisasi.
terkait output akhir gitu aja. Output akhir. Oke, lalu di kartu sprite kita pecah di kartu sprite yang pertama itu kita punya persegi panjang dan juga persegi panjang dengan batas dan juga prasasti ya. Persegi panjang dengan batas, persegi panjang dengan batas. Jadi persegi panjang dengan batas maksudnya apa sih? Isi kartunya itu sendiri ya. Dengan batas, mungkin satu lagi terkait sama warna ya. Warna satu lagi. Nah, satu lagi plus ditambahkan satu lagi adalah warna ya. Prasasti warna. Oke, prasasti warna. Jadi itu terkait warna yang ada di kartunya ya. Oke, good. Sekarang kita ke perhitungan. Nah, di sini kita punya waktu berlalu dan juga mencetak poin. Jadi pas di perhitungan, Jose, kita ada waktunya yang berlalu ya di situ selama 10 detik tadi. Dan ada juga mencetak poin. Jadi kita bisa mencetak poin di situ. Oke, lalu output akhirnya berarti apa? Menang dan juga kalah ya. Output akhirnya kita bisa menang dan juga satu lagi kalah. Jadi menang kalau kita berhasil dapetin 5 kartu ya Jose ya. Kalau kalah itu kalau kita nggak berhasil dapetin 5 kartu dalam waktu 10 detik. Nah, sekarang kita ke fungsional. Let's go. Di fungsional tuh ada klik pada kartu yang benar dan juga klik pada kartu yang kosong. Klik pada kartu yang klik pada tulisan klik gitu aja. Klik pada kartu yang ada tulisan klik. Klik pada kartu yang ada tulisan klik. Oke, tuh. Klik pada kartu yang tidak ada tulisan klik. Satu lagi, klik pada kartu yang tidak ada. Ya, untuk Reza sama Glenn gimana? Sudah dikerjakan yang lesson berikutnya? Yang sehabis lesson ini, itu berarti nomor berapa tuh? Di situ ada beberapa polling yang harus dikerjakan teman-teman ya, sambil nunggu Jose. Berarti itu di nomor 20 ya, nomor 20 yang bagian satu dan bagian 2. Nah, itu bisa dibaca dulu dokumentasinya, teman-teman. Dokumentasinya dibaca, terus ada beberapa polling dan juga smiley, dan juga di situ ada refleksi yang teman-teman bisa kerjakan ya. Oke, nah lanjut lagi Jose. Nah, sekarang kita ada klik pada kartu yang tulisan klik. Nah, kalau kita klik pada di situ, maka dia akan apa yang terjadi? Dia akan sorot hijau ya. Jadi maksudnya kartunya ntar jadi hijau gitu. Sorot hijau. Sorot hijau dan tambahkan poin. Hijau, terus satu lagi cabangnya tambahkan poin. Tambahkan poin. Nah, kalau yang kosong berarti ya kebalikan ya. Merah, sorotnya merah, terus kurangi poin. Jadi kalau sudah, jangan lupa di save di pojok kanan atas ya, Jose ya. Kurangi poin. Berarti poinnya di sini berkurang ya, Jose ya. Oke, good. Di save jangan lupa. Oke, kalau sudah boleh back, Jose. Dan mungkin isi polling di 20 dulu ya. Di save. Oke, kalau udah save, boleh back. Terus kasih, bukan ini, yang ini nanti. Kita nanti kerjain ini lagi. Kamu back dulu. Nah, kerjakan yang di bawahnya ya, 20. Nah, ini 1 sama 2 cuman polling-polling aja. Yang pertama dulu, nah, mungkin bisa diselesaikan dulu ya. Oh, ini udah. Berarti yang kedua. Berarti teman-teman yang lain yang kalau misalnya masih belum, boleh dilanjutin ya. Ini boleh diisi ya pollingnya. Nanti habis itu kita akan lanjut. Jadi nanti hari ini teman-teman kita akan lanjutin lagi yang lesson 3, teman-teman semua ya. Tapi dengan codingan baru. Gitu. Oke, teman-teman kalau sudah, kita lanjut aja dulu ya. Oke, thank you Jose sudah mengisi tadi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan aktifkan kartu dan juga menambahkan kondisi menang dan juga kalah. Nah, di sini kita akan bandingkan, teman-teman. Hasil kerja dari 2 program ya. Nah, gimana sih kita bisa nyelesain game ini dan jadi kayak game yang kedua nih, kalau teman-teman lihat ya. Yang kiri itu kan yang versi yang lama, yang kita barusan kita udah selesaikan. Nah, kita pengen buat jadi yang sebelah kanan. Gimana caranya di sini ya? Jadi dalam game Fast Clicker, pengguna atau user tidak hanya mengklik layar, tapi juga berinteraksi dengan objek game ya, yaitu sprite kartu. Nah, di sini kita harus mempelajari, teman-teman, apa sih itu event atau acara dan juga gimana cara menanganinya. Nah, so hari ini teman-teman kita akan mempelajari dasar-dasar penanganan event atau acara, lalu juga mempelajari perintah khusus dari Pygame untuk berlangganan dan juga menangani acara mouse, dan juga kita akan mencoba untuk menangani event yang terkait dengan mengklik kartu ya, serta mengingat pekerjaan kita dengan teks dan juga modul waktu. Kita juga akan memprogram serangkaian kondisi yang menggambarkan keadaan permainan, serta menyelesaikan game fast clicker dan juga berikan
kepada pelanggan. Jadi kita di sini akan belajar beberapa hal ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, lanjut. Bentar ya. Oke, sekarang kita tinjauan terlebih dahulu ya. Kita akan review terlebih dahulu nih terkait perintah yang udah kita pelajari. Nah, kira-kira perintah mana aja sih yang mengembalikan waktu saat ini dan juga gimana caranya kita bisa menghitung berapa lama sih program tuh sudah berjalan. Nah, pertama teman-teman kita punya namanya modul waktu ya. Itu kita dapat dari perpustakaan standar atau bahasa itu dari library di sini. Yang isinya adalah waktu untuk bekerja dengan perhitungan waktu. Nah, fungsinya namanya apa? Kita bisa menggunakan namanya time.time parenthesis, teman-teman. Jadi ini cara manggilnya seperti ini ya, time.time parenthesis. Nah, di sini kita bisa mencatat waktu pada awal dan juga akhir dari program. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah untuk mengembalikan jumlah detik dari sejak awal zaman ya. Di sini kita bisa menggunakan sistem Unix yaitu Januari contohnya 1970. Nah, nanti cara pengurangannya seperti ini, teman-teman ya. Start time sama dengan time.time. Lalu end time sama dengan time.time. Jadi kita set nanti ada starting time sampai program selesai nanti kita ada end time lalu nanti kita kurangkan ya. Period sama dengan end time dikurangin start time. Jadi waktu akhir dikurangin waktu awal. Gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan ya kelas area dan juga label di dalam game. Gimana sih kita bisa membuat objek dari sebuah teks di sini? Nah, di sini jawabannya. Jadi, kelas teks itu dapat dibuat dengan sebagai instance dari kelas label ya, teman-teman semua. Kita juga punya argumen yang dioperasikan ke constructor. Kita punya di sini adalah X dan Y ya, X dan Y. Dan di sini ada juga koordinat pojok kiri atas. Itu isinya ada lebar dan juga tinggi dari objek teks dan juga ada warna teksnya. Nah, teksnya juga akan ditampilkan dalam 3 tahap, teman-teman. Yaitu ada dengan cara membuat objek label, menggunakan metode memasang teks, dan juga menampilkan atau bahasanya menggambar suatu objek. Nah, misalkan suatu event tuh udah terjadi. Nah, setelah itu teks label harus berubah ya. Nah, gimana sih caranya kita tuh bisa mengganti teks dengan yang baru? Nah, jadi gini teman-teman cara proses flow-nya ya. Jadi tidak dibutuhkan untuk membuat objek teks baru. Cukup untuk kita memasang teks baru pada objek dan juga menggambarnya secara ulang. Nah, contoh di sini kita buat objek label, teman-teman, terus kita menggunakan metode memasang teks ya. Dan di sini kita akan menampilkan atau menggambar suatu objek, serta di sini kita set perubahan pada gamenya nih. Yaitu di sini adalah memasang teks baru di objek, dan juga menampilkan atau menggambar dari suatu objek itu sendiri. Nah, let's say teman-teman kita punya program ya di sini ya. Untuk di sini kalau teman-teman lihat, kita punya 41535 sekian sekian detik waktu ditampilkan di counter object text. Nah, gimana teman-teman kalau kita pengen itu dia tuh dibuletin ke angka 4? Kemarin ada yang masih ingat nggak? Pakai fungsi apa namanya? Buat yang ini, buat dibuletin. Reza, Glenn, Jose, bisa bantu jawab? Apa nama fungsinya buat kita buletin angkanya? Itu pakai, oke mungkin langsung aja ya. Yaitu pakai namanya round, teman-teman ya. Fungsi namanya round di sini. Nah, jadi di sini kita akan bagi jadi 2 step dulu ya. Kita akan membuat jumlah detik menjadi angka bulat, lalu menampilkan detik di dalam counter tadi. Nah, kita juga bisa melakukan pembulatan dengan menggunakan fungsi integer ya, yaitu untuk membuang bagian pecahan atau bisa menggunakan round di sini ya, tadi aku bilang. Itu untuk membulatkan sesuai dengan aturan matematika. Kita juga bisa menampilkan nomor di penghitungan dengan menggunakan algoritma yang telah kita lihat sebelumnya tadi. Nah, di sini kita bisa buat di sini ya, period sama dengan end time minus start time. Jadi kita set waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Dan current second atau bahasa itu waktu sekarang sama dengan integer period. Jadi kita buat nih periodik atau penanggalan sekarang nih di sini. Kita set juga di sini timer.set text string current second, 40, dark blue. Maksudnya adalah apa? Kita set di sini set text-nya itu kita buat jadi integer si second-nya atau detiknya, terus kita set di sini 40 mungkin ketebalannya dan juga dark blue ya warnanya. Dan kita gambar di titik 0,0 teman-teman. Nah, objek teks sendiri itu merupakan suatu counter ya di sini teman-teman semua. Nah, sekarang topik baru. Cara kita memproses klik pada kartu. Nah, di sini kalau kita lihat teman-teman fungsi yang diharapkan dari game ya. Jadi klik itu dilakukan dengan tombol kiri mouse teman-teman semua. Jadi jika kartu tanpa label ditekan, maka harus disoroti warna merah. Nah, jika kartu dengan label ditekan, maka dia harus berwarna hijau. Dan kalau nggak ada kartu, maka jika kita klik itu bukan di kartu ya, tapi kita mungkin di luar gitu ya. Maka ya udah, nothing happen gitu ya. Jadi nggak ada terjadi apa-apa. Jadi kalau misalnya kita buat, harus seperti ini rumusannya. Gitu, oke, lanjut. Nah, di sini teman-teman, kita di sini lihat ya, fungsi yang diharapkan dari game ini. Jadi klik itu dilakukan dengan menggunakan tombol kiri mouse, teman-teman ya. Jadi bukan tombol kanan. Yang pertama-tama kita akan pelajari alat yang dibutuhkan.
Pertama untuk kita beralih ke algoritma ya. Jadi sangat sulit untuk mengontrol peralihan antar algoritma program dengan menggunakan pernyataan yang bersyarat. Nah, untungnya sistem untuk menganalisis tindakan pengguna dan mengakses algoritma yang diperlukan itu udah ada atau udah ditulis. Nah, kita akan coba pelajarin teman-teman ya, gimana sih itu bekerja. Nah, jadi sistem eksekusi program itu sendiri, teman-teman, itu merupakan sistem yang dibangun ke dalam komputer yang menjalankan algoritma berbeda dengan secara otomatis ya. Dia itu beralih di antara algoritma tersebut dengan menganalisis lingkungan eksternal dari satu program. Nah, di sini lingkungan eksternal itu merupakan semua perangkat yang tersambung ke dalam komputer tadi, teman-teman semua ya. Di sini kita eksekusi sistemnya seperti apa dan juga nanti kita akan jalankan programnya. Nah, kita juga punya di sini event, teman-teman. Event merupakan informasi yang disiapkan oleh sistem eksekusi tentang apa yang terjadi di lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal itu sendiri merupakan semua perangkat yang tersambung ke komputer ya. Nah, contoh di sini, let's say ya, kita ketikkan sesuatu, nanti dia tuh, contoh ya, kita klik spasi teman-teman di keyboard, atau klik enter di keyboard. Nanti akan ada suatu interaksi dengan sistem ya. Dia bilang, oh ada suatu event yang terjadi teman-teman di sini, tolong siapin informasi. Nah, maka di sini kita akan menjalankan program, teman-teman. Kata dia, oh ini ada event nih, dia penting bagi saya harus bereaksi. Jadi maksudnya adalah, kita klik enter, let's say, nah enter, dia bilang, oh ada enter nih yang ditekan sama, contoh sama Jose gitu, maka kita harus bekerja. Atau mungkin teman-teman sesimpel teman-teman lagi buka Microsoft Office gitu, Microsoft Word gitu ya. Ketika teman-teman klik, double klik, berarti di belakang proses itu ada codingan, teman-teman. Kayak ada proses tuh kayak, oh ini dibuka nih, tolong dibuka gitu ya. Karena kita udah klik 2 kali, tolong dibuka. Nah, itu ada prosesnya di belakang layar. Nah, di sini ada juga handler event, teman-teman ya. Yang dimana dia merupakan algoritma yang menjelaskan reaksi kepada suatu event. Jadi ada handler event juga buat dia ngejelasin reaksinya pada suatu event. Jadi terkait sistem eksekusi program sendiri, teman-teman. Jadi di sini ada prosesnya ya. Dengan demikian, peralihan antara algoritma yang berbeda dapat terjadi tergantung pada peristiwa eksternal. Nah, di sini ada beberapa algoritma, ada satu, ada dua, dan juga tiga ya. Itu bahasanya di sini kalau misalnya teman lihat, dia tuh nanti akan terjadi ya peristiwa dari lingkungan eksternal, berarti maksudnya dari luar ya. Either kita klik, kita klik mouse, kita klik keyboard, kita ketikkan sesuatu, dan nanti dia akan happening dan juga terjadi di dalam sini ya prosesnya. Nah, sekarang terkait event atau acara di sini ya. Jadi, user atau pengguna dapat mengontrol objek dalam game dengan menggunakan keyboard, mouse, atau mungkin joystick ya. Joystick itu biasanya buat main game, main PS, segala macam. Dan bisa juga disambungin ke laptop ya. Dan masing-masing peristiwa ini harus ditangani secara terpisah. Dan dalam kasus kita akan berlangganan acara atau event klik kiri mouse di sini. Ya, cara kita menangani peristiwa mouse di Pygame. Nah, di sini perintahnya apa? Kita punya current event sama dengan pygame.event.get. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan serangkaian peristiwa yang terjadi selama bingkai loop tertentu ya di sini. Contoh di sini kita set event type sama dengan event.type. Nah, di sini buat ngecek nih kira-kira jenis eventnya apa? Apakah mouse atau apa keyboard di sini. Ada juga di sini button type ya atau tipe buttonnya. Kita menggunakan event.button. Yaitu terkait jenis event mouse ya. Tombol mana sih yang ditekan di sini? Nah, itu menggunakan ini tadi. Lalu lanjut lagi ada juga x, y event.post. Di sini adalah untuk mengembalikan koordinat dari titik di mana event atau kejadian itu terjadi. Jadi x, y equal to event.post di sini. Untuk kita dapetin koordinatnya itu di mana. Nah, let's say kalau misalnya kita lanjutin koordinatnya teman-teman jadi seperti ini ya. For event in pygame.event.get untuk kita melihat event saat ini. Nah, dia ada conditioning if di sini. If event.type sama dengan pygame.mouse button down. Jika event type-nya atau bahasanya event atau apa triggernya merupakan pygame itu mouse button down. Jadi kita melakukan klik. Maka dapatkan koordinat dari lokasi klik yaitu x, y event.post gitu. Jadi dapetin dong koordinatnya dari lokasi tersebut. Nah, lalu kita tambahin lagi sekarang itu adalah satu ya. Kita buat lebih ketat lagi. Sekarang mouse button down and event.button equal to 1. Jadi maksudnya apa? Itu ketika event button itu sama dengan 1. Maksudnya adalah ketika event button itu dia adalah tombol kiri. Jadi 1 itu kiri ya. Buat yang kiri itu pertama 1 maksudnya. Itu mouse klik kiri. Dan kita set x, y event post. Di sini baru dia akan terjadi. Klik. Nah, sebagai hasil kita juga bisa menemukan koordinat dari klik tersebut ya. Nah, sekarang gimana sih kita bisa mengetahui jika kliknya itu udah menyentuh kartu? Nah, salah satu caranya adalah untuk kita membuat metode baru di kelas area ya, teman-teman. Yang menentukan apakah sebuah titik dengan koordinat x, y itu sudah mengenai area persegi panjang atau belum. Nah, di sini kita menggunakan namanya collide point ya. Jadi untuk mengetahui apakah kartu sudah diklik, kita akan menambahkan metode metode baru yang namanya kelas area. Di sini kita akan membutuhkan perintah apa aja. Di sini kita punya namanya collide point. Res sama dengan rectangle.collide point x, y. Nah, di sini tujuannya adalah
suatu metode dari kelas rectangle yang menentukan jika suatu titik, yaitu x, y, telah menyentuh atau mungkin telah masuk nih di sini, yaitu berupa objek jenis rect. Nah, ingat, kita perlu ingat juga di sini, rectangle itu sendiri dia bertanggung jawab atas koordinat dan juga image bertanggung jawab atas tampilan. Jadi di sini kita punya dua hal ini ya, yang harus kita coba. Nah, di sini cara panggil fungsinya seperti ini ya. Def collect point self x, y. Lalu kita sebutkan seperti ini, return self dot rectangle dot collect point x, y. Nah, di sini maksudnya adalah kita di sini set metode collect point-nya ya, yang akan hanya mengacu ke metode yang mirip dari rectangle tersebut, yaitu di sini menggunakan collect point tadi. Nah, lalu cara kita menangani peristiwa atau event dari mouse ya. Jadi setelah kita klik mouse, kita perlu menemukan kartu tempat terjadinya. Jika kita kartu memiliki klik padanya, kalau ada klik di sini kita harus mewarnai dengan warna hijau. Nah, di sini kita kasih tahu di sini ya, for I in range 6 cards gitu. Untuk range di dalam 6 cards atau jumlah kartu, if cards I dot collect point x, y. Nah, jadi ketika dia itu terjadi klik gitu ya, terjadi trigger atau terjadi klik pada titik tertentu, if I plus 1 sama dengan klik. Nah, ketika dia itu posisinya itu dia sama dengan si posisi klik, maka jadikan warnanya hijau. Nah, klik merupakan nomor kartu ya, yang secara acak menampilkan tulisan klik di sini. Nah, lalu untuk setiap kartu, teman-teman kita akan mengecek juga apakah terjadi klik padanya dan juga kalau misalnya terjadi klik di sini pakai if dan nomor kartunya cocok di sini ya dengan nomor kartu dengan label, maka kita warnai dengan hijau. Jadi maksudnya adalah ketika kita klik, oh ternyata pas tulisan kliknya itu sejajar sama kartunya. Nah, maka di sini harus jadi green. Nah, baru kita nambahkan else ya. Else tuh ketika ya dia tuh sudah nggak match gitu ya. Jadi kliknya tuh bukan, kita klik tulisan kliknya bukan di kartu tersebut, tapi kliknya udah dimuncul di mana tahu gitu ya, mungkin di sana atau nggak di kiri. Maka kartunya harus jadi warna merah. Nah, di sini katanya juga kita perlu mewarnai satu frame loop ya. Sudah cukup dan kita bisa deteksi kita benar atau enggak. Kurang lebih ntar flowchart programnya seperti ini, teman-teman semua. Kita akan sambungin modul PyGame di awal, kita buat latar belakang dan juga timer di kedua, kita buat kelas areanya seperti apa, membuat kelas label, membuat kumpulan kartu, kita jalankan looping, lalu juga menampilkan semua kartu, menampilkan variabel dari kata klik pada kartu, serta menangani klik pada kartu ya. Dan juga set frame rate ini 40 frame per second. Nah, tugas kita buat sekarang, teman-teman, kita akan program penanganan klik mouse kiri dari kartu, dan jika kita ada waktu terlebih, kita akan program objek teks untuk memiliki kalkulasi statistik. Ya. Begitu. Sampai sini ada yang baru tanyakan, teman-teman semua? Any question sebelum kita lanjut ke tugasnya? Oke, seperti tidak ada ya. Sip, kalau tidak ada, teman-teman kita langsung aja kerjakan tugasnya. Kalau gitu, teman-teman boleh share screen ya. Let's go. Kita kerjakan yang lesson kemarin lagi, teman-teman ya. Jadi, lesson tersebut akan kita selesaikan, kita komplitkan ya. Kalau kemarin kan kita belum sampai benar-benar selesai ya buat ngerjainnya ya. Nah, hari ini kita akan coba selesaikan sampai benar-benar selesai, teman-teman semua. Oke. Nah, ini di 19 berarti ya. Yuk, teman-teman boleh share screen. Nanti kalau kita ada waktu lebih, teman-teman, kita akan coba bahas Visual Studio ya, teman-teman ya. Visual Studio Code yang kemarin kita udah coba kerjakan. Nah, ini dia. Nah, kemarin itu kan coba ya, ini kayaknya aku di sini udah selesai. Coba ya. Nah, kalau aku di sini udah selesai nih. Nah, mungkin kita akan start dari awal dulu aja, teman-teman ya, cara pembuatannya. Nah, ini aku mulai dulu, teman-teman. Coba, aku lihat punyanya Reza. Coba Reza dijalanin, Reza. Nah, yang terakhir harusnya tuh belum ada nomor kartunya ya. Oke, good. Reza udah benar. Glenn? Oke, Glenn juga sama. Jose, gimana Jose? Kemarin sudah sempat buat yang nomor satunya. Coba, boleh di run nggak? Atau masih kosong punya Jose? Kalau masih kosong nggak apa-apa. Nanti boleh pakai kode collab. Gimana Jose? Belum Aman? buat, Kak. Belum buat. Oke, nggak apa-apa. Nah, Jose boleh ke collab ya. Tahu nggak link collabnya di mana, Jose? Tahu, Kak. Tahu. Oke, boleh diklik dong collabnya ini sambil aku pandu. Jangan dimatiin ya share screen-nya ya. Collab yang mana? Collab. Collab. Ke Google Collab, terus ambil modul 5 pelajaran 3 ya. Jadi jangan yang pelajaran 4, teman-teman. Karena kalau pakai pelajaran 4, nanti itu udah selesai ya, teman-teman ya. Jadi kita emang mau kerjain kayak lesson 4. Nah, jadi pastikan yang di copy yang lesson 3, Jose ya. Yang semua hal ada di lesson 3, Jose copy. Nah, cari M5 lesson 3. Udah, M5 P3 ya ada di paling bawah sih. Nah,
Scroll ke bawah sampai tuh yang bagian kirinya aja Jose, bagian kirinya kamu scroll. Nah, gitu, cari aja M5P3, tulisan M5P3. Dia pasti tulisannya besar kok. Nah, itu kan ada tulisan kan M2P2, bla bla bla, kita cari M5P3. Bawa terus, bawa terus, bawa terus sampai dia 5P3. Jangan yang P4 ya, karena P4 tuh merupakan yang itu yang udah selesai gitu ya. Sementara kita pengen coba coding ya dari pelajaran sebelumnya. Nah, itu dia M5P3. M5P3 mana? M5P3 tulisan M5P3 itu P4. Nah, itu dia. Sip. Nah, itu dia kodenya. Yusuf, kamu kopikan semua. Ctrl A aja langsung. Diklik dulu sekali, terus Ctrl A. Habis itu Ctrl C buat copy ya. Pakai keyboard aja. Ctrl A. Oke, boleh juga copy cell. Sip. Oke, langsung dipaste ya. Oke, sudah. Sip. Teman-teman, kalau sudah, nah ini aku ulangin lagi ya punya aku. Nah, kita kemarin udah sampai sini, teman-teman ya. Cara pembuatan clicker game nih. Nah, sekarang kita pengen membuat bahasa itu membuat ini ya. Bahasanya kayak kita membuat tambahan atau extension lah. Di sini biar kodenya tuh bisa sesuai sama lesson 4. Nah, kira-kira apa aja sih yang dibutuhin? Nah, coba kita cek dari awal ya. Pertama di sini ini tuh udah bener, teman-teman. Background udah oke, MW udah oke, baris 11 udah oke nih, background time.clock sudah oke. Nah, di area nih, teman-teman. Di area, coba kita cek lagi. X, Y, width, height, color udah oke. Di sini ada color, ada fill, ada outline, ada collide point. Nah, di sini juga udah oke. Nah, lalu di kelas di sini teman-teman semua di bagian kelas, di kelas juga udah oke ya. By the way, ya, di kelas di sini kita punya dua kelas. By the way, di sini kita punya dua kelas namanya si label, set text dan juga draw ya, di dalam si kelas label namanya. Terus warna di sini juga udah oke. Nah, di sini warna teman-teman boleh copy dari sini aja ya. Ini mungkin nanti ketakutnya kurang lengkap, kita copy aja dari sini nih. Nah, tapi nanti kalau misalkan tadi yang pakai Google, pakai sorry, yang copy dari collab, ini nggak usah diganti ya, karena kita harus ganti lagi ini sama isi-isinya di sini. Jadi kita mendingan ikutin yang udah di collab aja nih, pakai bahasa Inggris. Tapi kalau udah copy, teman-teman buat sendiri, harusnya sih kemarin kan buat pakainya ini ya. Nah, nggak apa-apa, nggak usah diganti. Terus di sini 6 cards, oke. Nah, sekarang yang perlu kita tambahin adalah waktunya, teman-teman. Kita bisa ke baris baru, habis X70, baris 48, kita buat namanya start time, atau waktu awalnya. Yang merupakan time.time ya. Time.time. Ada juga current time. Itu merupakan start time. Nah, jadi current time itu akan menyimpan nilai dari start time ya. Jadi ini sebagai variabel untuk menyimpan nilai tersebut. Oke, nah habis itu kita masuk lagi teman-teman, kita tambahkan lagi ke time underscore text. Nah di sini baru kita buatin label teman-teman ya. Label. Nah labelnya apa? Jadi label ini mengacu nanti pada ke sini ya, ke kelas tadi, ke area XY with height color. Nah di sini kita set untuk yang awalnya dulu aja. Label. Nah, di sini kita set V00, X0, Y0, 50, 50. Nah, di sini kita menggunakan back ya, yaitu warna dari back. Ini standarnya tadi kemarin tuh back pakai 225, 255. Ini harusnya sih uh, ini ya, kalau nggak salah kemarin biru muda ya kemarin ya kita buat. Nah, ini kalau misalnya sudah, teman-teman, kita set sekarang teksnya nih, time underscore text dot set text. Nah, di sini kita buatin teksnya. Nah, kita buat apa di sini? Ada tulisan time, titik 2. Lalu dengan apa? Nah, di sini kalau set text, teman-teman, kita kasih 40. Dan kita kasih juga di sini mungkin pakai dark blue ya. Kalau yang pakai bahasa Indonesia mungkin bisa menggunakan biru gelap. Nah, di sini buat apa sih? 40 dan juga dark blue. Nah, ini mengacu kemana? Ke set text, teman-teman ya. Jadi kita bisa ke set text aja nih, bagian sini lihat ya. Jadi 40 tuh teksnya, sorry, teksnya itu tadi title, size-nya 40 dengan kita teks color menggunakan si dark blue di sini. Oke, nah, terus tambahkan lagi di sini biar kepisah. Sekarang kita set si draw-nya ya. Kita mau di titik mana sih gambarnya? Oh, maunya di 20,20. Nah, tadi kan udah draw ini buat dia tambahin ini teman-teman ya. Bahasa itu shift buat dia shifting atau melakukan penggeseran. Nah, kalau dijalanin sekarang udah ada time ya. Nah, time-nya udah ada nih di sini.
Nah, sekarang time udah, teman-teman kita buat lagi namanya adalah timer buat waktunya nantinya. Ini aku bisa kopikan aja nih dari yang ini tadi biar lebih cepat. Cuman sekarang time text-nya kita ganti jadi timer, teman-teman. Nah, cara cepetnya biar ganti tulisan time text jadi timer tuh gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Ya, caranya adalah begini ya, teman-teman. Kita tinggal drag aja, kita highlight dulu, kita kontrol D, kontrol D, kontrol D. Terus kita langsung ganti jadi timer. Jadi ntar dia semuanya langsung keganti, teman-teman semua ya. Jadi caranya kita highlight dulu, terus kita klik kontrol D. Nah, coba aku lihat ya progres teman-teman. Oke, good, Glenn. Nah, itu yang nggak usah segitu, Glenn. Yang time text aja ini copy. Yang start time, current time nggak usah di copy. Yes, nah itunya aja. Oke, Reza sekarang. Oke, Jose. Mana Jose? Ini teman-teman biar lebih bisa cepat itu ya. Jadi bisa lihat juga sambil lihat share screen-ku juga gitu. Jadi di bolak-balik tuh. Oke, nah timer tadi udah ya. Nah, timer di sini kita set teman-teman. Timer tuh posisinya ada di bawah. Aku set di X-nya 50, Y-nya di sini aku set di 55. Terus juga apa nih width dulu ya. Width, oke width. Nah itu lebarnya aku set di let's say 50. Di sini 8 atau tingginya di 40. Ini pakai ini juga dart blue dan di sini pakai 0 ya. Kita ganti jadi 0 sebagai tempat utama. 40 dart blue. Nah, di sini kita melakukan shift, kita nggak melakukan shifting ya. Jadi dia tetap di sini aja. Karena kalau kita pakai 20 nanti dia agak geser sih. Nah, di situ kan kayak kurang oke lah. Nah, kita kasih di sini 0 ya. 0 dan juga 0. Nah, lihat ya. Nah, udah oke nih. Udah perfecto ya di sini ya. Time, terus juga di bawahnya ada waktunya. Nah, kalau sudah, teman-teman kita bisa copy lagi nih. Dua hal ini kita copy. Nah, sekarang kita buat yang di sebelah kanannya. Itu terkait score ya. Nah, ini aku ganti time text-nya jadi score text. Score underscore text. Terus si ini jadi skornya jadi, timernya jadi score ya. Jadi score. Nah, di sini teman-teman boleh bebas variasi ya. Mau pakai warnanya dark dulu lagi itu juga boleh aja, bebas aja. Nah, cuman di sini aku pengen pakai warna lain nih di sini ya. Dan ini aku set labelnya di sini X-nya di 430 biar digeser, biar di kanan. Y-nya tuh ada di 55. Sorry, set di 380. Terus juga ini 0, oke, ini 50-50 background. Nah, di sini kita set namanya tadi count ya. Count. Nah, di sini aku pengen pakai warna lain nih. Let's say jangan dat dulu deh. Kita punya warna apa lagi di sini? Punya warna hijau. Yes. Pakai green deh. Aku pakai warna hijau. Nah, di sini aku set 20-20. Nah, habis itu di si labelnya sendiri, si skornya aku set di, nah ini agak geser lagi ya, karena kan dia bakal agak mepet. 130. Terus juga di sini 55, 50, 40 background. 0, oke. Nah, di sini aku juga pakai ini ya, sama. Pakai warna yang sama kayak yang sebelah. Jadi green. Green, selesai. Jalanin. Nah, lihat ya, sekarang udah ada time sama count yang posisinya di sini. Oke. Sip, teman-teman boleh dilanjutin dulu ya. Ntar habis itu kita beberapa menit kemudian kita istirahat. Coba bisa dilanjutin buat kayak gini. Jadi ada timer text, timer, score text, sama score di sini ya. Nanti kita akan lanjut lagi buat bikinin eventnya, teman-teman semua. Coba aku cek. Name back is not defined. Nah, kamu back belum di-define katanya. Coba ke atas, Glenn. Kemarin nama backgroundnya apa tuh? Nah, BG ya namanya. Namanya BG. Makanya ganti jadi back, jadi BG. Kamu pakainya BG. Di situ. Nah, cara cepatnya sebenarnya gini, Glenn. Cara cepatnya. Coba kamu backnya kamu highlight deh. Kamu highlight. Yes. Terus Control D. Nah, gitu. Control D lagi. Nah, gitu. Baru tulis tulis BG sekarang. Nah, jadi langsung keganti semuanya. Sip. Coba sekarang jalanin. Oke, timer. Apa nih? Nah, itu typo ya. Oke, jalanin lagi coba. Cortex. Yang pertama itu Cortex ya. Ya, guys, Cortex itu juga Cortex.
Kelihatan nggak nih? Ini aku lihat agak kepotong nih soalnya. Nah, positioningnya salah berarti. Kalau misalnya kayak gini berarti positioningnya salah. Nah, tadi gimana? Kalau si skor teksnya ada di mana skor teksnya? Skor teksnya ada di 380, 0, 50, 50. Oke. Nah, sementara si, nah yang salah di ini nih yang di skor. Yang di skor. Yang di skor tuh kamu harusnya 48, 430 terus 55. 430, 55. Oke. Terus jadi ukurannya kayaknya samain aja nih. Timernya 55 juga 50 deh, biar ukurannya sama semua. Kamu timernya beda sendiri tuh. 40 yang terakhir ya, 40 yang terakhir yang di baris timer, yang di baris 55. Nah, jadi di situ itu ukurannya ya. Pastiin semuanya sama. Kayak 40, 40, 50, 50. Pakai 50 aja, karena kamu udah pakai 50. Oke, good. Punya kalian udah jadi. Sip, good. Nanti kita lanjut lagi. Boleh sambil istirahat kalian ya. Yose, Reza gimana Reza? Oke, Reza udah tinggal tambahin count ya. Sip. Oke, teman-teman kita istirahat terlebih dahulu ya. Kita short break selama kurang lebih mungkin 5 menit ya sampai jam. Di sini berarti 4 lewat 6. Teman-teman boleh minum terlebih dahulu. Ntar habis itu kita akan lanjut lagi ya teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oh ya, Reza untuk yang itu nanti aja Reza. Ini jangan di copy dulu aja. Kamu buat yang kayak tadi dulu aja. Nanti kita lanjut lagi habis ini. Tenang aja. Yang penting udah jadi tulisan count ya. Countnya 0 juga. Samain kayak share screenku ya teman-teman.
Oke, teman-teman, kita coba lanjut lagi ya, teman-teman semua ya. Kalau sudah kembali, teman-teman, sudah kembali ke room. Oke, kalau sudah boleh on cam lagi ya, teman-teman semua. Sip, tadi punya Reza gimana? Coba aku mau punya Reza. Tadi kan punya Glenn udah ya, buat bikin tadi. Oke, time and count. Nah, countnya masih belum dimasukin itu ya, Reza. Draw-nya belum dimasukin. Draw-nya di mana tuh? Di baris 65. Di 0,0 ya, buat si ininya juga. Tambahin di 0,0. Biar dia nanti muncul angka nolnya. Draw 0,0. Bagusnya sih teman-teman biar lebih rapi, biasanya habis koma tuh kasih spasi ya. Biasakan habis koma kasih spasi kayak tadi punyanya Riza. Nah, ini habis koma kasih spasi. Yang lainnya juga tuh. Jadi biasakan biar kalau dia lebih rapi, biar enak dilihat. Nah, nanti bisa dikasih spasi ya. Oke, good. Reza. Oke, Jose. Gimana Jose? Coba dijalanin, Jose. Coba bisa dijalanin. Nah, name label is not defined. Nah, nggak ada namanya label ya. Jadi labelnya menggunakan L besar, Jose. Labelnya pakai L besar di awal. Karena nama nama kelas itu biasakan kalau nama kelas emang pakai huruf besar ya, teman-teman ya. Di sini kita manggil nama kelas. Oke, good. L besar, oke. Satu lagi, 63. Oke, L besar. Nah, oke, coba sekarang jalanin. Name timer is not defined. Nah, apa tuh harusnya time underscore text ya, sesuai sama yang sebelumnya. Time underscore text. Time underscore text. Sesuai sama yang di baris 52, Jose. Time underscore text. Nah, itu dia. Tab, oke, jalanin sekarang. List index out of range. Oke, coba 255. Hmm, coba. Sini di baris 75 ya. Sepertinya ada yang kehapus atau ada yang kurang ya. Coba aku cek dulu punyanya Jose. Soalnya kita menggunakan kode yang sama. Coba sebentar Jose ya, berhenti di sini. Wait, time text, timer, timer, score text, score, label, set text, draw. Oke, satu dua. Nah, ini dia. Bentar ya. Satu dua tiga, satu dua tiga, empat lima, satu dua tiga, empat lima, satu dua tiga, empat lima. Oke. Hmm. Nah, kayaknya loopingnya kehapus deh sama Jose deh. Harusnya sebelumnya abis itu ada looping lagi, Jose. Cuman kayak kehapus sama kamu ya, buat ngasih warna kuning. Ya, seperti tadi kehapus. Harusnya habis di baris itu harusnya ada for loop di sini, di bawahnya. Nah, coba ambil dulu for loopnya. Bisa kembali ke collab lagi deh. Collab, terus kamu ambil. Nah, ke L, ya, for iron range. Nah, itu dia, Jose. Itu dia. Nah, itu dia. Sampai tulisan X100. Seperti tadi ini nggak copy nih. Yes, itu copy. Terus taruh di bawah situ. Ya, enter dulu, kasih spasi dulu. Enter lagi, sekali lagi. Nah, ditaruh di 67. Pas dari situ. Ya, coba jalanin sekarang. Gak bisa belum? Oke, good. Nah, time-nya udah oke nih. Nah, cuman yang salah di sini adalah posisinya. Tinggal posisinya, Jose. Bisa di-stop dulu programnya, Jose. Oke, nah jadi buat set text, time text, dia tuh di draw-nya di 2020, Jose. Jadi kita kasih penggeseran di 2020. Garis 53, kamu ganti 0 jadi 2020. Ya, itu 2020. Timernya 50, 55, 50, 40. Oke, good. Nah, terus baru ke baris 59, Jose. Nah, di sini kamu belum set. Dia tuh kalau label di 380 di awalnya, 380,0. Yes, nah oke. Ini udah oke. Nah, dia ganti jadi 2020 juga draw-nya. Di baris 61-nya jadi 2020. Nah, terus ganti tulisan time-nya jadi count ya di sini. Jadi count.
Kita ganti jadi count. Jadi kayak aku belum udah ganti belum ya? Oke, udah. Jadi count ya tulisan time-nya. Oke, good. Lalu ke baris di bawah terakhir skor. Nah, skornya dia 380, 0 baru tuh. 50 kamu ganti jadi 380. Di baris 63, 380, 0. Oke, nah sekarang oke. Sekarang coba dijalanin. Harusnya dia udah muncul semua sih. Oke, sekarang count-nya masih 0 nih. 0 agak sana ya. Coba aku cek. 0 dari sini. Skor set label 380. Eh, Oke, wait. Oh, sorry, 430 deh, 430 tambahin 5, tambahin 50 jadi 430 di baris 63. 63, 430, 55. Ya, X-nya, Y-nya kita turunin ya. 430, 55. 430, terus kanannya 55. Nolnya ganti jadi 55. Oke, nice. Coba dijalanin. Oke, good, Jose. Good. Oke, mantap, teman-teman. Oke, kalau gitu kita coba aja lanjutin lagi ya. Kita coba lanjutin lagi. Kita masuk ke presentasi dulu, teman-teman ya. Kita lanjut dulu ke presentasinya lagi, teman-teman semua. Oke. Jadi udah pada oke semua ya, udah muncul teksnya. Nanti itu teksnya akan kita coba buat ganti-ganti, teman-teman. Oke, nah sekarang terkait topik baru ya. Namanya adalah penghitungan statistik ya, teman-teman semua ya. Nah, di sini penghitungan statistik itu apa sih? Nah, jadi di sini kita perlu untuk membuat dua penghitung, teman-teman ya, itu di ruang game fast clicker. Nah, di sini ada detik ya, setelah peluncuran gamenya tadi di kiri kita udah buat, ada juga pointer cetak dan ada pointsnya juga di sini. Gimana sih kita bisa menampilkan? Oke, kita udah buat ya tadi ya. Maksudnya mungkin tadi kita memasang setiap counter dan juga dua label, ada permanen dan juga namanya di sini. Yang diperbarui oleh nomor. Sekarang gimana cara kita mengatur waktu dan juga poin di program? Nah, di sini ya. Jadi cara kita menghitung detik sejak game itu diluncurkan, lalu di sini. Jadi detik itu akan dibulatkan untuk kepentingan pengguna, teman-teman ya. Lalu, kemudian perbarui penghitung diperlukan sekali per detik. Nah, di sini kita akan catat dulu waktu mulainya berapa, itu counternya. Dia harus masuk ke decisioning sampai game selesai, dia akan catat waktu saat ini berapa, dan dia ngecek nih, apakah sedetik yang lalu permainan telah berlalu, sedetik waktu permainan telah berlalu, kalau misalnya ya, maka kita akan menampilkan waktu saat ini, tapi kalau tidak, ya udah, nggak tentuin. Tapi dia tetap looping terus, sampai game selesai, dia baru keluar. Nah, lalu di sini, kalau kita breakdown lagi, pertama kita catat waktu mulai ya. Di sini kita bisa menggunakan set variabel namanya current time sama dengan start time. Jadi current time ini akan menyimpan nilai dari start time ya. Jadi kita mengatur waktu dan juga bisa mengecek perbedaan antara current time dan juga new time. Lalu di sini ada ini ya, sampai game selesai. Nah, sampai game selesai dia akan mencatat new time. Mencatat new time terus dia akan ngecek nih perbedaan antara current time dan juga new time. Apakah lebih besar sama dengan satu? Jika iya, maka akan menampilkan waktu saat ini dan juga current time sama dengan new time itu sendiri. Namun jika tidak, dia akan keluar dari looping ya di sini. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat teman-teman ya, jadi flow-nya seperti ini ya. Kita set starting time-nya di mana? Oh, di 167, current time 167. Nah, new time tuh kurang lebih seperti ini, 167, 167,2, 4, 6, 8, 8. Nah, di sini ntar ada penghitung pembaruan ya. Dia akan ngecek nih. Timer tuh sama dengan current time tadi dikurangin sama start time. Jadi dia akan ngecek apakah new time dikurangi current time itu sama dengan satu. Nah, ketika new time dikurangi dengan current time sekarang, itu sama dengan satu. Ketika true, maka dia akan jalanin ini ya. Berubah di setiap langkah, current time berubah sekali per detik. Nah, jadi di sini dia akan ngecek nih, kira-kira apakah match atau enggak. Kalau misalnya match, maka kita ganti timernya. Awalnya ya, tadinya current time itu adalah start time, nanti akan berubah lagi nih. New time akan menjadi si current time tersebut. Nah, kode yang bisa dari timer, jadi seperti ini tadi kita udah buat ya. Start time sama dengan, nah di sini juga ada keterangan nih, detik itu akan dibulatkan untuk kepentingan pengguna, kemudian memperbarui penghitung diperlukan sekali per detik. Nah, kode yang bisa untuk timer seperti apa? Seperti ini ya. Start time sama dengan time.time. Karena sebenarnya start time kita udah buat, kita set sini timer text udah set, labelnya apa, timernya udah apa, nah baru masuk ke dalam while true ya. While true, jadi ketika benar, ketika game berjalan, new time sama dengan time.time. Jadi waktu baru sama dengan time.time. If new time kurang dari current time sama dengan lebih besar sama dengan satu. Jadi ketika waktu baru dikurangi waktu sekarang, itu lebih besar atau sama dengan satu, maka timer udah set text, string, integer, new time, kurangi start time. Jadi kita jadikan si string ya, karena ini mau jadi text, terus dia ukurannya 40 dan juga menggunakan warna dark blue. Terus kita gambar di 0,0 ya, buat si apa namanya
ininya, shift-nya. Juga kita set sekarang current time sama dengan new time. Jadi sekarang current time itu menggunakan waktu baru itu si new time ya. Buat waktu saat ini. Jadi dia nggak menggunakan si starting time lagi. Nah, di sini kita akan memperbarui counter sekali setiap 1 detik. Dan jadi kita akan membuat solusi yang mungkin tidak membuat stres di sini. Nah, di sini untuk menghitung poin yang cetak, teman-teman, kita akan mempertimbangkan versi limit dari game ya, di mana klik salah satu akan mengurangi poin. Nah, di sini kita akan buat penghitungan poinnya seperti apa dulu. Dengan cek apakah game tetap berjalan. Jika iya, yang ngecek apakah terjadi klik pada kartu dengan label. Jika iya, maka akan menambahkan jumlah poin dengan 1. Namun jika tidak, akan mengurangi jumlah poin dengan 1. Nah, habis itu dia akan menggambar jumlah poin ya, yang berubah berapa di dalam looping ini. Contoh di sini, let's say kita set poinnya sama dengan 0. Dan juga while true, ketika benar, if cards I dot collect point x, y, if I plus 1 sama dengan klik. Nah, di sini kita jelasin card I dot color green, points plus sama dengan 1. Nah, terus juga else di sini cards I color dot red. Nah, kita set di sini colornya red ya. Juga points kurang dari sama dengan 1. Jadi maksudnya adalah ketika kita klik yang benar, itu klik itu sesuai dengan posisi si satu ini, itu si posisi klik, maka ganti warnanya jadi warna hijau dan poinnya tambahkan 1. Tapi ketika kita salah, kliknya nggak sesuai gitu ya, kliknya nggak sesuai sama kartu, posisi kartu, maka kurangin poinnya. Nah, sekarang discussion terkait menang dan juga kalah ya di sini. Nah, di sini program menang dan juga kalah ya. Nah, di sini untuk ngecek apakah menang atau kalah, kita harus menentukan pada setiap langkah loop ya. Nah, di sini akan diulangin looping sampai game selesai. If kondisinya kalah, maka kalah ya. Kalau misalnya dia tidak kalah, maka akan cek kedua. Menang nggak? Oh, misalnya kondisi menang ya udah menang. Kalau tidak, maka ya udah akan ulangin lagi loopnya sampai game selesai. Pokoknya cuma ada salah satu kemungkinan ya, menang ataupun kalah. Nah, di sini programnya cara menang dan kalah. Nah, jadi di sini kita, kalau teman-teman lihat ya, kita harus menang at least 5 points ya buat memenangkan game. Kalau misalkan kita nggak dapetin 5 poin dalam waktu 10 detik, maka kita akan kalah di situ ya. Time is up. Lalu tadi menang ya. Kalau menang tadi you win. Menang nih. Ya mungkin kembali kali. Nah ini time out ya. Ini kalah. Nah ini kebalik ya. Ini contoh dari menangnya nih. Teksnya mungkin kebalik. Oh, ini kalah juga ya. Kalah. Pokoknya kalau misalkan menang tuh nanti dia jadi ini ya teman-teman ya. Tulisannya time is up. Time is up. Sorry. You win. Kita menang gitu kalau misalnya menang. Kalau kalah dia itu ketika kondisinya kita tuh udah mencapai 10 detik dan kita belum dapat 5 kartu. Nah, di sini kita tuh tidak perlu kontrol waktu untuk menang ya teman-teman ya. Jadi jika waktunya telah habis, maka secara otomatis akan menyebabkan kekalahan. Lalu jumlah poin itu tidak masalah untuk kalah. Jika kondisinya menang, belum terpicu dalam waktu tertentu, maka terjadi kekalahan ya. Jadi at least pokoknya harus dapat 5 aja dalam waktu 10 detik. Kalau enggak ya udah kita kalah. Nah, di sini ngecek lagi nih. Sampai game selesai. Oke, apakah lebih dari 10 detik terlewati? Jika ya, maka dia bilang, oh kalah nih. Terus juga game selesai. Jika tidak, dia akan ke next loop. Dia nanya lagi, apakah 5 poin udah dicetak? Kalau misalkan sudah, maka di sini kita catatkan dia menang dan juga game selesai. Tapi kalau misalkan tidak, maka ya udah akan keluar dari looping tersebut. Dan dia akan ngecek lagi nih sampai game selesai. Nah, di sini ada variabel ya teman-teman ya. Ada bendera atau pernyataan bendera ya di dalam si conditioning ini tersendiri. Gitu. So, tugas kita sekarang teman-teman, kita akan membuat objek teks untuk menampilkan statistik dan juga variabel counter. Dan juga akan mengimplementasikan perhitungan dan juga penampilan dari waktu terlewati dan juga poin yang tercetak, serta menyelesaikan loop game dengan pernyataan bersyarat tentang jawab atas kondisi menang dan juga kalah, serta meluncurkan dan juga tes game ya jika dibutuhkan, dan kita akan menyesuaikan level kesulitan gitu. Oke, jadi itu teman-teman untuk next-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini teman-teman? Any question sebelum kita lanjut ke tugasnya? No question? Oke, nggak ada pertanyaan. Sip. Oke, ntar teman-teman ya, di next ya. Jadi kita udah selesai teman-teman untuk menyelesaikan pekerjaan kita hari ini, yaitu terkait fast clicker. Nah, gamenya sudah kita publish ya, kita bisa publish habis ini kalau kita udah selesai. Nah, sekarang kita akan mengembangkan game yang lebih serius ya, kompleks dan juga interaktif. Nah, itu yang aku bilang tadi di next, teman-teman, mulai dari pelajaran berikutnya sampai seterusnya kita akan menggunakan VS Code, teman-teman ya. Jadi kita akan bekerja di platform dan juga editor ya. Jadi kita menggunakan dua. Jadi biasanya platform nanti buat soal-soal PG, pilihan ganda, ataupun mungkin isian, segala macam. Nah, tapi untuk codingannya ntar kita menggunakan Visual Studio Code ya. Nah, nanti dalam pelajarannya kita akan menggunakan versi VS Code yang terintegrasi dengan platform Algorithmics-nya. Jadi pastikan teman-teman install dulu Visual Studio Code-nya yang masih belum, install Python-nya juga, buat nanti kita gunakan buat pembelajaran selanjutnya. Tuh ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita lanjut lagi ya buat tasnya.
Nah, di sini kita udah masukin teman-teman ya terkait point scoringnya. Oke, sebentar. Jadi udah sampai sini ya score.row. Nah, ini udah jadi count-nya. Nah, sekarang kita tinggal buat mekanismenya, teman-teman ya. Pertama-tama yang perlu kita buat apa sih? Kita tambahkan points-nya dulu. Ini aku tambahkan ya, variabel namanya points. Sama dengan 0. Jadi maksudnya adalah points awal itu sama dengan 0. Oke, counter awal kita set teman-teman points-nya sama dengan 0 di sini. Nah, terus kita tambahkan baru positioning nih buat di menang ataupun kalah. Oke, nah sekarang kita bisa ke bagian sini teman-teman semua. Setarain sama if sama else ya di sini ya. Nah, di sini kita tambahkan apa? For loop di sini. Ini lumayan panjang ya. Oke. For event in Pygame dot event dot get. Nah, ini buat dapetin trigger ya. If event type. Jadi jika jenis event type ya atau bahasa itu triggernya sama dengan pygame dot mouse button down ya. Berarti maksudnya adalah menggunakan mouse terus button down and eventnya event buttonnya itu satu ya. Berarti menggunakan mouse kiri. Nah, kita di sini akan dapetin pertama-tama koordinat dulu ya, x, y, sama dengan event dot post ya, post bukan points, post. Di sini buat dapetin positioning ya, post, POS. Tuh, hati-hati nih, post ya, pastikan post. Nah, terus kita buat juga for loop di sini ya. For I in range 6 card ya, itu jumlah kartunya. Tadi kan ada 4. Itu masuk ke if. If cards I, itu indeks dari I, dot collect point, x, y. Nah, if cards I, dot collect point, x, y. Nah, di sini kita cek nih, if I plus 1, jika I ditambahin 1, itu sama nih, sama dengan klik. Jadi ketika posisinya itu dia ketika posisi kliknya itu bertepatan dengan klik kita. Bener gitu. Kita ganti, cards I itu berarti indeksnya dot color, sorry, dot color. Kita menggunakan warna hijau di sini ya. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti ganti jadi hijau aja, teman-teman. Terus tambahkan points-nya di sini. Points plus sama dengan 1. Karena buatin else ya. Ya udah kembalikan aja berarti cards I dot color jadi merah dan pointsnya berkurang. Kurang dari sama dengan 1. Jadi bakal ngurang-ngurangin terus nih. Nah, terus kita tambahin di sini bagian cards-nya ya. Cards I dot fill kita isikan. Terus score di sini, score dot set text kita set text-nya di mana. Nah, di sini kita buat string ya, string dari si points ya. Jadi points-nya kita buatin string. Oke, atau mungkin bisa buat coba kayak gini aja. Points, oke, 40, sama dark blue. Nah, terus kita tambahin lagi di sini score dot draw di 0,0. Oke, tujuanin dulu, bener gak? Oh, ini doesn't match. Nah, ini berarti ini kesalahan nih. Harus setara sama else ya. Nah, aku mundurin dikit. Cara mundurnya gimana, Kak? Nah, di highlight aja. Tab. Aduh, dia nggak mau setara nih. Nah, di sini. Oke, lihat ya. Nah, itu udah nambah, nambah, nambah. 3, 4, 5. Nah, tapi timernya belum jalan ya. Tapi kalau kita klik yang salah, dia udah minusin nih. Udah minusin ya. Oke, ini udah good. Nah, sekarang kita buatin menang dan kalahnya, teman-teman di sini. Skenario menang dan juga kalah. Nah, di sini kita buatin tadi ya, new time sama dengan time ya, time. Nah, ini kita buatin skenario waktunya dulu. Oke, coba aku cek dulu.
Teman-teman, oke, boleh share screen juga dong teman-teman. Aku belum kelihatan nih punya teman-teman semua. Boleh sambil share screen ya, biar aku bisa tahu progresnya udah sampai mana. Reza, oke, Glenn, Reza mana nih? Share screen hilang Reza. Coba jalanin Glenn, bisa gak Glenn? Udah bisa dijalanin belum? Coba diklik. Nah, 6 card is not defined. Nah, berarti kamu nanya bukan 6 card itu jangan-jangan coba dicek lagi di atas. Kemarin pakainya apa? 6 card, nggak pakai S punyanya Glenn. Nah, points juga belum definisiin. Nah, points tuh buat di baris abis weight. Glenn, abis baris 75, kamu enter abis weight di baris 75 di luar while ya. Nah, di situ baru poin sama dengan nol. Set counter poin sama dengan nol. Yes, coba jalanin. Oke, coba. Pastikan kalau kliknya salah, kurang. Kalau misalnya kliknya benar, nambah. Ya udah ya, udah bener ya. Oke, good. Lalu punyanya eh, Reza mana nih Reza? Coba Jose gimana Jose? Udah bisa? Cards.i. Kok ada? Oke. Nah, baru masukin. Jangan lupa, if tuh ditutup titik dua Jose ya. Baris 96, kamu kasih titik dua. If card point titik dua. Nah, baru setelah itu kamu tap lagi. If-nya dihapus dulu, terus tap. If, bla 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 bla. Baru. Yes, nah baru masukin if-nya ya. If I plus satu jadi berapa? Jadi berapa? Oke, Reza. Coba Reza jalanin, Reza. Apakah sudah benar? Selesai belum coba? Oh, draw-nya belum ya? Core.draw coba. Core.draw. Oke. 0,0. Baru jalanin. Oke, udah bisa belum dilakukan penambahan dan kekurangan? Nah, itu kamu cards I fill-nya jangan di else. Nah, itu ada kesalahan punya Reza. Di baris 99. Else-nya tuh harusnya jadi merah. Kamu belum nambahin tuh else tuh. Jadi kamu bisa copy baris 9697 deh. Ya, 9697 kamu copy. Nah, masukin ke setelah abis else ya. Di enter dulu. Stop dulu programnya. Oke, enter. Masukin di situ. Nah, terus cards I.fill tuh jangan di dalam else, tapi setarain sama if else. Dari baris 101 sampai 103 itu nggak di dalam else, tapi setara sama else. Nah, ya. Nah, terus jangan lupa di baris 99 kamu ganti tuh, itu kan masih plus ya, jadi harusnya ngurangin dia. Plusnya kamu ganti jadi minus. Plus sama dengan jadi minus sama dengan. Terus tadi ngurangin ya, subtract. Coba jalanin. Name rate is not defined. Oke, berarti nggak pakai bahasa Inggris ya di sini. Bukan pakai bahasa Indonesia. Coba ganti jadi merah. Oke, coba. Ya udah oke ya. Oke, sip. Kalau sudah oke, Jose gimana Jose? Bisa? Aninden. Nah, berarti Aninden berarti identitasnya salah, Jose. Ya, coba. Nah, else-nya, else-nya setarain sama if ya. Nah, di tab aja Jose, di tab, jangan di spasi. Ke tab, biar lebih cepat. Tab, tab. Biar setarain sama if. Tab lagi. Nah, di situ. Nah, yang itu juga sama.
Yang baris yes. Ya, itu kamu tap juga. Langsung tap ya, tap. Oke, good. Ya udah oke nih. Coba jalanin. Oke. Lagi. Sebentar ya, kayak ada kesalahan nih. Oke, nah ini kesalahannya adalah for-nya nggak setara sama si ini if else. Jadi setara sama if else, Jose. Nah, kamu ambil baris 92 deh. 92 sampai 106. Terus orientasinya dirapihin. Di tap aja sekali coba. Nah, terus for-nya disetarain sama if else, if else. Nah, kamu ke baris 92. Nah, itunya aja, for-nya aja, yes. Dirapihin. Dihapus dikit, terus kalau nggak bisa pakai spasi aja. Dihapus, nah, spasi. Jangan pakai tab, pakai spasi aja. Hapus dulu, hapus dulu, hapus lagi. Nah, kasih spasi. Pakai spasi aja. Persis sama kayak else. Nah, coba di situ. Oke, good. Coba dijalanin. Nah, oke, bisa ya. Oke, oke, sip. Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya. Oke, tadi udah sampai sini. Nah, tadi terus tambahin ini teman-teman ya. Abis draw, tambahkan new time sama dengan time dot time. Setarakan sama si ini ya, setarain sama si for di sini. Nah, ini for tuh berarti di sini tuh dua ya. Kasih dua spasi. Tadi ini emang agak salah nih coba. Ntar nih biar lebih rapi. Shift tab, tab, shift tab, tab. Oke, good. Di sini udah aku buatin. Sekarang kita buatin if atau conditioning teman-teman ya. Sama if new time dikurangin start time lebih besar sama dengan satu. Nah, kalau dia, sorry, lebih besar sama dengan 11. Jadi maksudnya waktunya tuh udah di atas 11 ya. Kan nggak ada ya. Jadi kita buat win sama dengan label. Label tadi hurufnya besar ya. Label kita set X-nya 0, Y-nya 0, width-nya 500, ini 500. Kita pakai, aku di sini pakai light red ya, atau biasanya itu warna warna merah aja deh, karena di sini cuma punya merah. Red. Nah, terus di sini kita set text ya, win dot set text. Kita kasih bilang di sini time is up gitu ya, atau nggak waktunya habis. Nah, terus kasih di sini dengan size-nya 60, warnanya di sini misalnya warna hitam ya, black ada black. Di sini belum didefinisikan, jadi aku pakai dark blue aja. Ini warnanya bebas aja teman-teman ya sebenarnya ya. Win.draw, kita gambar di 180, 10, dan juga 180. Ya, jangan lupa kalau misalnya kita udah kalah, kasih break ya, biar dia berhenti. Coba let's say ini, an indent doesn't match. Oke, ini ada kesalahan. Stop dulu. Oke, ini stop dulu. Nah, tarain sama if else teman-teman ya. Nah, di sini kita buat kalah. Coba, oh, timer belum di set ya di sini. Timernya masih belum di set. Oke, nah sekarang kita tambahkan if satu lagi di sini. If integer, apa nih dari new time kurangin current time. Current time dia sama dengan satu nih. Ketika pengurangannya new time sama current time dia sama dengan satu. Untuk meriksa nih, kalau misalnya sama dengan satu, maka di sini kita set text lagi timer dot set text. Apa di sini kita menggunakan si string ya. String itu pengurangan dari integer. Ini integer kita ubah dulu jadi new time dikurangin sama start time. Terus habis itu kita kasih koma itu 2, oke di sini koma 40 itu untuk ukurannya dan juga warnanya juga dark blue, serta kita gambar dulu nih timer
dot draw. Di titik awal 0,0 ya. Dan juga kita set current time sama dengan new time. Oke, nah sekarang terkait skenario menang ya. Itu ketika poinnya lebih dari atau sama dengan 5. Kita kasih win ya, win sama dengan label. Labelnya di apa? Di X-nya 0, Y-nya 0, juga di sini 500, 500, di sini warna, aku pakai warna hijau ya. Boleh pakai warna apa aja, bebas. Green. Juga di sini win, set text, set text, oke, dibilang you win gitu ya. Atau enggak, kamu menang, boleh bebas aja. You win. Dengan ukurannya di sini aku set di, kan samain aja deh, 40, 60 ya, sama kayak tadi, 60. Dan warna dark blue, lalu kita gambar di window draw. Window draw di berapa? 140 plus 80. Dan kita cek di sini resulting time ya, itu buat ngecek waktu akhirnya. Result result sama dengan, nah di sini adalah label. Label itu di X-nya 90, Y-nya 230, width-nya 250, ini 250 juga. Dan warna sama ya, di sini kasih, kita kan mau pakai apa nih? Warna labelnya ini aku pengen pakai warna yang lain. Warna dark blue juga. Dark blue. Terus di sini baru result time. Result. Dot set text. Waktu menyelesaikan gitu aja. Waktu menyelesaikan. Nah, itu berapa? Nah, ini kita kasih plus dulu. Yaitu string dari penambahan tadi ya. New time ini tadi. Kita copy aja. Kita kasih, kasih spasi. Oke. Terus kasih eh, second di sini. Plus second. Nah, ingat secondnya kasih spasi dulu sebelumnya biar dia nggak nempel. Jadi di sini 40. Juga warna dark blue. Serta di sini kita set result. Dot draw. Dan gambar di 0,0. Tadi kalau misalnya kita udah menang ya udah kita break juga ya. Break. Nah, terus kalau udah di sini jangan lupa ditambahkan satu lagi pygame display dot update. Cek dulu. Nah, ini teman-teman ya. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, time is up gitu ya. Kalau misalnya menang, 1, 2, 3, 4, 5. TTR is not defined, ada salah nih. Oke, string ya. Ulangin lagi tuh. 2, 2, 3, 4, 5. Nah, you win. Gitu ya. Dibilang kita udah menang teman-teman di sini ya. Resex 40 dan juga dark blue. Oke, coba aku cek punya teman yang lain ya. Ben, oke draw. Nah, di sini labelnya juga warna hijau aja ya buat penempatannya. Warna hijau, green. Tuh, 2, 3, 4, 5. Ya, bener ya, you win kalau menyelesaikan 3 seconds. Kalau buat lebih menantang gimana Kak? Nah, ini clock ticknya kita cepetin aja nih jadi 120 ya. Biar lebih menantang gitu ya. 20, oh ini kelebihan. Sit, langsung. Lihat ya. Ini agak susah nih ya. Nah, temisap gitu.
Nggak mungkin, nggak usah jauh-jauh deh. 60 aja nih, 60. Satu, dua, tiga. Ya, agak susah juga nih ya. Itu ya teman-teman kurang lebih ya. Coba aku sambil cek satu-satu. Yuk, Jose, draw, oke. Glenn, bisa Glenn? Coba dimainin. Jangan lupa Pak game Discord update-nya ditambahin lagi, Glenn. Kamu kan kayaknya belum ditambahin tuh. Coba ditutup dulu. Nah, baris 131 di copy dulu, Glenn. Yes, copy, terus taruh paling bawah. Nah, sekarang taruh paling bawah banget. No, no, bukan di situ. Jadi setelah setelah ini, setelah 132. Taruhnya setelah 132, tapi setarain sama while ya. Jadi nggak setara itu, tapi dia paling awal banget ininya. Nah, di situ. Sip. Oke, coba dijalanin. Oke, dua, tiga. Nah, itu ada kesalahan tuh. Nah, jangan pakai koma kalau misalnya udah string gitu. Pakai plus aja. Oke, nah tadi yang itunya diganti ya. Yang putihnya ganti jadi hijau muda, Glenn. Coba di 124. 124 itu, ya, itu ganti jadi hijau muda aja. Karena nggak pakai hijau muda. Oke, coba jalanin. Tuh, dua. Oke, you win. Good. Coba kalau sekarang, nah itu waktunya masih mepet ya. Nah, kasih dua seks. Nah, sebelum seksnya kasih spasi. Nah, gitu. Sip. Oke, good. Nah, coba kalau kalau kalah. Coba kalau kalah bener gak? Ya, what? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, good, Glenn. Very good. Coba Reza. Ada 4, get input. Seksnya jangan lupa dimasukin. Jadi secondnya itu pakai plus. Nah, sebelum koma kamu tambahkan plus dulu. Sebelum koma, kasih plus dulu. Reza. Ya, situ spasi plus seks ya, atau plus second. Kasih spasi dulu, second. Nah, tapi kasih spasi dulu sebelum S. Nah, terus menyelesaikan juga sama. Reza, menyelesaikan titik dua spasi di baris 1 dan 4 ya. Nah, kasih spasi biar dia nggak nempel. Oke, coba dijalanin lagi. Nah, timer is not defined, pas 14. Timer is not defined ya. Kayaknya kamu nggak pakai timer nih. Coba ke atas. Coba ke paling atas. Ke atas lagi, ke atas. Bawah, bawah, bawah. Ke bawah dikit, ke bawah dikit. Nah, kamu pakainya time underscore text, Reza, baris 55. Pastikan dia pakai timer, time underscore text ganti jadi timer. Itu ganti jadi timer. 55, 56, 57 ganti jadi timer. Underscore text-nya dihapus. Timer aja. Underscore text-nya dihapus ya, jadi timer sama dengan gitu. Jadi nggak pakai itu. Oke. Jadi Jose gimana Jose? Oke, masih nulis. Oke. Udah timer semua belum? Nulisin ya. Coba aku cek lagi deh. Nah, bukan underscore text-nya dihapus. Jadi timer aja. Oke, coba jalanin lagi. Oke, tuh, dua, tiga, empat. Ya, coba udah nggak apa-apa kalah dulu. Coba kalau kalah. Oke, nah di sini belum ditambahin lagi tuh. Berarti ada yang kurang. Di stop lagi dulu. Stop lagi. Nah, boleh ke paling bawah. Paling bawah, paling bawah, paling bawah. Nah, itu baris 128 kamu copy. 128 bisa di copy sama Reza. 128 aja. Di copy terus di paste lagi di baris 131 lah. Kasih spasi dikit. 131. Nah, itu di copy.
Nah, tapi yes, copy 131, taruh 131. Nah, tapi buatnya itu dia sejajar sama while ya. Jadi paling awal dia. Indentasi paling awal. Hapus lagi. Nah, oke, enter sekali. Nah, good. Oke, coba sekarang. Udah, ini apa? Udah coba kalau kalah. 7, 8, 9, 10. Ya, kami sub. Oke, good. Coba sekarang kalau menang. Tuh, 2, 3, 4. Nah, win is not defined. Nah, itu harusnya win sama dengan label ya, bukan win plus label. Oke, coba. Coba menangin dulu ya. Kita lihat. Menang nggak nih kalau misalnya kita kami sub. Oke. Oke, Glenn. Tadi Glenn kalau sudah boleh di checklist, Glenn ya. Di checklist tugasnya terus dikumpulkan. Kayak belum di submit tuh. Checklist semuanya berarti udah selesai semua. Terus juga lanjut ke nomor-nomor berikutnya ya, Glenn ya. Oke, good. Nah, Reza udah bisa. Kalau kesulitan FPS-nya ganti dulu aja. Kalau kesulitan buat menang. 40-nya ganti jadi 20 aja. Biar biar ini yang penting kita bisa menang dulu. Yang penting bisa lihat dulu. Oh, ini menang. Nah, 40 ganti jadi 20. Nanti jadi setengahnya deh. Yes, oke jalanin. 1, 2, 3, 4. Oke, yuk. Itu agak typo ya. Tinggal tambahin N kurang tuh. UI. Miss I tambahin N. Ya gimana Jose? Update parenthesis. Nah, itu Jose kesalahannya tuh ada di ini ya. Apa namanya? Indentasinya nih ini. Apa namanya? Kamu if-nya tuh nggak boleh sejajar di sini. Coba if-nya diambil dulu semuanya. Tapi overall aku lihat sih kodenya udah cukup oke sih kalau Jose. Saya bawah. Ya, di tab coba tab sekali. Oke, nah sekarang for-nya dirapiin dulu. Dari baris, coba dari ke atas dikit deh, ke atas dikit. Nah, dari baris 80 sampai 107, kamu ambil semua. Nah, itu kamu shift tab dulu, shift sama tab, biar dia sejajar semua. Shift tab lagi. Main mentok gak? Oke, udah, terus tab sekarang. Yose, tab. Oke, sip, ke bawah lagi. Ke bawah, ke bawah. Nah, sekarang yang file game-nya nih. File game-nya kamu yang baris, nah itu dia, dua itu. Pastiin setara sama if. Tab coba. Oke, coba jalanin sekarang. Bed input di baris 82. Betul, coba bed input. If weight sama dengan, nah itu dia kamu buat if weight gitu ya. Buat di situ if weight di baris 80, dia harusnya weight-nya tuh di dalam situ. Nah, weight sama kliknya di dalam if ya. Nah, itu kamu tap lagi tuh semuanya. Berarti dari baris 82 sampai baris 89 kamu tap. 82 sampai dengan 89. Yes. Nah, terus else-nya juga sama. Else-nya baris 8, 90, 92, 90, 92. Kamu setarain sama, oh, itu udah benar. Weight-nya sekarang dimasukin. Weight-nya dimasukin. Weight-nya yang baris 92-nya dimasukin. Di tab, maksudnya 92, kamu tab. Eh, oke, dibalikin dulu, Ctrl Z. Ctrl Z aja, biar kembali lagi. Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, udah kalau mau ditulis nggak apa-apa. Wait, nah gitu ya. Kamu ke baris pertamanya, 92 di awalnya, terus di tab. No, 92. 92. Nah, persis di weight-nya. Di weight-nya tapi jangan di highlight, cuman di sebelum W. Jadi deketin ke W. Nah, gitu. Oke, coba sekarang jalanin. Oke. Apa nih? Bed input.
Nah, tuh for-nya sama if-nya sekarang setara gini. Nah, kita juga nggak boleh nih setara. Oke, jadi kalau gitu si ya itu bisa di tab ya. If-nya bisa di tab. If sampai sorry. Oke, dihapus dulu, setarain lagi dulu sama for-nya disetarain. Nah, kamu ambil dari 94 sampai 107, 107 kamu tab. Oke. Nah, sekarang yang belum nih aku lihat kamu belum nambahin new time ya. Ke baris 108 boleh deh. 108, Jose 108, 108, baris 108, coba cek angka 108 di mana 108. 108. 108. Nah, isi di sini tulis, kamu tap dulu sekali, tulis new time sama dengan start time. New time sama dengan new underscore time sama dengan time dot time. Time dot time parenthesis. Time dot time, terus buka kurung tutup kurung. Oke, coba jalanin. Ini lagi. Oke, baris berapa tuh? 131. Nah, itu game-nya kamu kurang hapus tuh baris belakangnya tuh masih ada spasi dikit. Pastiin dia paling awal banget. Masih ada lagi, dikit lagi. Pastiin dia paling awal banget mepet. Nah, oke, coba jalanin lagi. Oke, apa nih sekarang? Nah, time bukan time ya, timer kurang R. Timer dot draw. Oke, jalanin lagi pelan-pelan. Oke, coba. Itu dua, coba ya tiga. Oke, nggak apa-apa. Oke, good. Kayak yang skenario kalau udah benar. Coba kalau menang, coba menangin, coba Jose. Jadi kamu kliknya betulin 5 kali. Nah, Sultan nanti dikurangin aja FPS. Oke. Oke, kalau kecepatan coba angka 40-nya di baris 109 ganti jadi 40. 20 Jose. Ke bawah, ke bawah. Nah, terus di sini belum dikasih break juga nih. Kamu ke baris 126 deh. 126, kamu kasih break. 127-nya. Nah, kamu ya di situ ya ke 126 terakhir, terus enter, masukin break. Jadi buat dia tuh programnya berhenti. Break. Oke, good. Nah, terus di baris 130, 40-nya ganti 20 dulu aja. Biar dia lebih lambat. Oke, sip. Coba dijalanin sekarang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, good. Very good, Jose. Boleh di checklist ya. Jadi gitu, Jose, cara buatnya. Boleh di checklist dan di submit ya. Checklist ketiganya, satu, dua, tiga, dan di submit. Oke, ya teman-teman, ya, thank you ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah selesai ya, teman-teman semua. Jadi hari ini kita udah discuss terkait clicker game ya, teman-teman ya. Kita udah selesai clicker game kita di modul Sanpat ini yang tadinya awalnya cuma inisiasi uh, kliknya loncat-loncat aja, sekarang udah ada points yang bisa menghitung ya, dan juga kita bisa ngecek kemenangan kita gitu. Dan kita sudah pelajarin. Dan di next teman-teman kita akan belajar mengenai Visual Studio ya. Tentunya kita akan menggunakan Visual Studio Code buat kita bikinin seperti ini kurang lebih ya modul dan segala macamnya. Berhubung waktunya juga, jadi kita tidak sempat buat bahas. Teman-teman nanti kita akan bahas di next week ya. Pastikan teman-teman semua sudah install Visual Studio Code dan juga Python-nya. Sampai sini nih bertanyakan teman-teman? Oke, nggak ada. Oke, boleh dong di close. Coba mungkin Jose deh. Boleh dong Jose di close. Jose hari ini pelajarin apa aja? Jadi hari ini kita uh, pelajarin kayak tadi ada bahas sedikit tentang mind map yang dari pelajaran sebelumnya. Oke, Terus habis itu cara buat game clicker yang tadi. ya. Caranya gimana kalau misal dia bener jadinya apa, jadi terus kalau misal salah jadinya apa. Oke, sip. Betul banget ya. Jadi belajar game Fast Tracker lagi. Kita lanjutin. Buat kita tahu nih kalau misalnya skenario menang gimana dan kalah gimana dan outputnya seperti apa. Oke, thank you Jose udah bantu ngerangkum dan thank you juga buat teman-teman semua udah join di kelas hari ini. Semoga lebih bermanfaat ya. Oke, itu aja kalau gitu teman-teman semua. Thank you. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Teman-teman semua ya. Terima kasih. Selamat sore. Thank you, Kak. Sama-sama teman-teman. Terima kasih, Sama- Kak. Sama-sama.